Mana setelah tadi istirahat, sebelumnya pelajaran matematika sama bahasa Indonesia. Sholat semuanya. Udah jajan. Udah kenyang ya? Ya. Oke, baik. Hari ini Ibu Eki akan memberikan layanan bimbingan konseling kepada kalian. Sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa dulu ya. Silakan Aska pimpin doa bersama terlebih. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Sehat semuanya? Sehat ya. Hari ini tidak ada yang ngantuk meskipun pelajarannya udah siang hari. Ya. Kita mulai layanan mereka hanya 40 menit waktunya. Ibu akan memberikan layanan pemahaman dengan asesnya nanti, di mana kita akan menggunakan asas kerahasiaan dan lain sebagainya. Oke, baik. Hadir semua hari ini? Hadir. Untuk materi hari ini di layanan kita akan mengambil materi salah satunya tentang persahabatan. Ada yang punya sahabat di sini? Punya. Berapa orang jumlahnya biasanya sahabat? 2. 3. Kenapa kok kamu butuh seorang sahabat? Tidak mudah depresi. Untuk apa? Tidak mudah depresi. Tidak mudah depresi, apalagi Menjadi pendengar. menjadi pendengar. Kalau hanya teman aja, kira-kira bagaimana? Tidak dapat pas ya. dipercaya. Kadang-kadang teman Frekuensi. tidak sefrekuensi kalau kata anak zaman sekarang ya kan. Mau main TikTok kadang-kadang dianya nggak mau ya kan. Tapi kalau sahabat biasanya kita mencari otomatis nanti menyatu sendiri yang sama keinginan, sama tujuan, sama visinya. Biasanya seperti itu ya kan. Mungkin sahabat kalian bukan hanya satu kelas, mungkin dari beda kelas. Baik, hari ini hadir semua ya sekalian. Kemudian tidak ngantuk ya meskipun siang-siang hari begini. Pagi tadi habis diisi nasi goreng atau nasi uduk atau cimol, bakso. Baik, membina persahabatan tujuannya adalah memahami dan bisa memiliki perasaan yang positif untuk membina persahabatan. Jadi kita mulai dari sini dulu, dari judul dengan kegiatan yang positif, rencana yang positif tentunya ya. Terus pertanyaannya, boleh nggak sih kalau yang nggak positif? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Kita harus sama sevisi. Kita harus mendukung rencana kegiatan kita ini maunya yang apa? Apa sih contohnya kegiatan yang positif itu? Kerja kelompok bareng ya kan? Demi mencapai nilai yang baik. Apalagi kegiatan positifnya? Dugem positif nggak? Enggak. Terus nongki di sebelah itu di SD? Enggak. Enggak juga, tapi kepengen ya. Kadang-kadang pulang sekolah kepengen juga gitu kan. Gue nongkrong dulu aku 10 menit, 15 menit. Nanti kalau udah sampai rumah susah lagi. Saya harus bantu ibu saya, nggak boleh keluar ya gitu ya diajak ya. Udah sampai rumah harus ngurusin adik, ya kan. Lagi Aska kalau udah sampai rumah sama mamanya pasti disuruh ngerjain kerjaan yang lain, ya kan? Iya, Bu. Iya. Ayah nongkrong dulu 10 menit gitu kan. Jadi harus sekarang punya rencana kegiatan yang positif. Apa sih kegiatan positif nih? Kalian kan udah kelas 9 ya. Iya. Setelah 9. Rencana kalian apa di kelas 9 itu? Dengan sahabat kalian. Mencapai nilai. Capai nilai yang terbaik. Ya? Karena kita punya misi. Nantinya setelah lulus SMP, kamu dan sahabat-sahabat kamu akan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi kan? Iya. Aska mau melanjutkan kemana? SMK 14. SMK 14 itu sudah punya poin plusnya. SMK 14 bukan hanya sekedar SMK doang gitu kan. Berarti kan udah ada rencana kegiatan yang positifnya. Kalau diajak Iya sama. SMK 14 juga sama. Tentunya jurusannya sama enggak? Berbeda. Beda. Sahabatan gak sih kalian? Sahabatan. Sahabatan tentunya. Iku SMK 14. SMK 14 juga tuh, sefrekuensi. Regita, Pesantren. kenapa beda sendiri dengan sahabatnya? Ya udah ininya Bu. Udah emang pengen pesantren. Udah pengen kesana cita-cita ya kepengennya. Ketika nanti lulus SMP saya mau masuk pesantren. Sudah siap? Sudah siap meninggalkan sahabat-sahabat kalian? Sudah. Yang nanti maunya
kamu beda sendiri. Sudah? Sudah Terus buruk. berarti jarang ketemu kan? Iya. Udah siap ditinggal Regita untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi? Ya, sebetulnya nanti setelah lulus Siap nggak siap? ya, siap ya, jangan nangis ya. Jadi harus siap. Karena sahabat kalian itu pastinya punya rencana atau kegiatan yang positif di akan datang. Baik, kita SDG dulu sebelum mulai mencairkan kebekuan tebak gambar dan persepsi. Baik, perhatikan gambar di depan. Ya, menurut kamu nih, yang kamu lihat sekarang, ada gambar apa saja? Pohon. Daun, Rumput. Burung. burung. Yang di bawah ada nggak tuh? Ada gambarnya kelihatan nggak nih? Ini, sorry, maaf. Nih gambar yang ini kelihatan nggak? Ini gambar apa? Sorry. Nih, kelihatan nggak nih yang di bawah ini? Gambarnya apa? Karangan. Ini. Rumput. Kayaknya nih kayak dia bisa berjalan deh. Semut. Enggak. Kalau dideketin ternyata bukan semut, Apa tuh? kayak ular. Iya. Ular. Iya. Coba tes. Kalau nggak kelihatan berarti mata kamu harus pakai kacamata kayaknya karena kebanyakan ada HP. Ya. Di sini lagi ada binatang yang lain. Bisakah Anda menemukan orang pada gambar tersebut? Batas sebelah kanan. Sebelah sini. Oke, sekarang kita lihat jawabannya ya. Nah itu. Jawabannya bisa pohon, bisa gambar burung, ada gambar burung bukan gambar ya, hewan beneran ya, burung, atau pekarangan. Pekarangan kenapa pekarangan? Karena ini seperti kelihatan ada tembok-temboknya, dibatasi tembok. Ya, nih, sini ada temboknya. Terus ada pohon-pohonnya. Nah, semuanya benar, tergantung persepsi kalian masing-masing ya. Karena kita melihat itu kadang tidak sama, ya, tapi sebenarnya intinya sama. Di sini ada gambar orang nih, sini ternyata di balik kesemuanya ini. Memang kalau kelihatan dari sana seperti jauh ya, nggak kelihatan. Nah, berikutnya kita mulai dengan persepsi dulu. Kita sama persepsinya dulu. Bahwa pada setiap kehidupan seseorang pasti kita itu butuh yang namanya teman yang bisa berbagi di saat susah maupun senang. Betul apa betul? Betul. Sahabat memang memiliki peran yang bisa membuat hidup kalian menjadi lebih berwarna. Warna orange, warna merah, warna hijau, ya kan? Iya, hidup lebih berwarna. Nggak monoton itu aja. Artinya kalau kalian di rumah saja, tidak punya teman, tidak punya sahabat, hidupnya begitu aja kan polanya. Bangun tidur, nonton TV, belajar, tidur lagi. HP. Tapi kalau punya sahabat, tentunya kan punya kegiatan-kegiatan yang tadi yang kita bilang itu kegiatan positifnya. Nah, ketika kamu memiliki teman, tentunya bukan hadiah atau bingkisan kado yang diinginkan saja, ya kan? Walaupun kepengen ya ulang tahun dikasih kado, ya kan? Pengen dong. Aku belum ngasih kado saya nih, padahal saya ngasih. Itu kado juga. Nah, pastinya butuh. Tetapi bukan hanya kado saja, perhatian dan kesabaran biasanya dibutuhkan oleh kalian yang punya sahabat ini. Terkadang sahabat juga butuh yang namanya didengarkan, ya, bukan mendengarkan, ya, didengarkan, baik itu senang maupun dalam duka. Ketika kita sakit misalnya, kita pengen deh sahabat kita itu mendengarkan kalau kita sakitnya bagaimana, gitu kan? Kita ceritakan, terus teman kita memang benar-benar dengar. Terus harus mempersiapkan waktu dulu dan kesabaran yang cukup untuk mendengarkan segala masalah. Pasti semua orang punya masalah ya, nggak mungkin lah kalian itu semuanya nggak ada masalah, ya. Terlihat baik-baik saja dari wajah kalian itu, tapi di dalamnya pasti ada masalah. Nah, penjalan hidup pasti punya masalah. Ada nggak yang nggak punya masalah? Nggak ada. Kalau saya nggak punya masalah, bohong. Pasti setiap itu ada yang namanya masalah. Sama adik sendiri juga kadang punya timbul masalah, apalagi dengan teman atau sahabat yang tidak satu darah, yang pasti ada masalah. Persiapkan waktu dan kesabaran cukup untuk mendengarkan keluh kesah yang mereka rasakan. Harus ada waktu luang, jangan cuma sekedar lalu. Misalnya nih, Aska lagi cerita sama Regita, itu sibuk aja mainan HP.
Kira-kira gimana perasaan Aska? Sakit kan? Merasa dicuekin, ya kan? Iko lagi pengen cerita sama diajarnya sibuk teleponan. Bagaimana perasaan Iko? Sakit apa sebel doang? Sebel ya. Sebel rasanya mau cerita, kan? Ceritanya sama yang lain. Pernah nggak kayak gitu? Pernah pastinya, ya kan? Apakah persahabatan itu? Silakan dilihat. Hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari atas sukarela untuk berbagi pilihan atas dasar sukarela. Ya, kalau nggak suka dan rela, nggak mungkin menyatu. Benar kan? Iya. Seperti yang kalian rasakan sekarang ini ya. Ketika udah di kelas 9, untungnya satu kelas, tambah lagi di kelas 9 yang sama. Jadi lebih memahami karakter temannya sendiri, bisa tahu gitu ya. Untuk berbagi kepentingan tertentu dengan intensitas hubungan yang sangat erat. Jadi hubungannya sangat erat, persahabatan. Jadi hubungan timbal balik, berbaliknya. Kamu dekat dengan dia juga dekat aku, dan satu arah, satu visi, satu tujuan. Lalu bagaimana hubungan itu dikatakan sebagai persahabatan? Ciri-cirinya ada di bawah ini. Ada nggak yang bisa merasakan dari ciri-ciri yang ini? Siapa yang mau cerita? Kita punya pengalaman dari ciri-ciri yang ini. Dengan, ya silakan Aska. Pernah punya sahabat yang gak jujur. Ya, misalnya. Bilangnya punya sahabat yang ngedukung Aska. Gak tau di belakang malah ngejelekin. Kira-kira bagaimana perasaan kamu Aska ketika tahu sahabat kamu seperti itu? Kesel. Terus kamu mau melanjutin lagi nggak sahabatnya dengan dia? Enggak. Terus kamu kan begitu aja? Iya. Kenapa seperti itu? Gak masuk ke jurang yang sama. Gak masuk ini sama. Tapi kan itu kamu udah bertahun-tahun nggak dengan dia? Kan ada pertemuan, ada perpisahan. Oh gitu. Ya, tinggalin aja ya, saya masih bisa nyari sahabat yang lain ya. Saya lagi pengen cari yang sefrekuensi yang sama. Oke, ada lagi? Ada nggak dari yang ini lagi nih? Dari yang saling menyayangi, setia, jujur, komunikasi, menjaga rahasia, bantu. Ada pernah mengalami? Saling menghargai adanya perbedaan. Ya, apa contohnya? Perbedaan. Saling menghargai adanya perbedaan, baik perbedaan hobi, visi, dan status sosial. Misalnya, itu punya pengalaman seperti apa? Saya punya sahabat beda agama. Kalau lagi ibadah saling menghargai itu semua. Misalnya, Saya lagi main terus saya sholat. itu hal yang sebenarnya mudah, tapi kalau tidak bisa dilakukan sama sahabat kamu tidak bisa lakukan, tidak bisa aja gitu ya. Tapi dia dengan kesabarannya, ya kan? Dengan kesabarannya dia menghargai perbedaan yang ada di antara kalian. Ketika kamu ingin sholat, dia mau nungguin dan dia tidak pergi begitu saja. Ya kan? Itu nama artinya bilangnya persahabatan. Jadi saling mendukung. Begitupun juga ketika dia nanti mau ibadah, itu pastinya juga akan menunggu, ya kan? Itu namanya perbedaan dari segi agama. Dari hobi misalnya, satu hobinya makan, satu hobinya masak. Nah, itu sejalan nggak kira-kira aja? Sejalan. Masakin tuh sahabatnya, ya kan? Hobinya masak, itu hobinya makan. Sama itu satu tujuan. Oke. Terus ada lagi nggak? Membantu, terutama salah satu mendapat kesulitan. Pernah nggak temennya tuh ada kesulitan gitu terus kamu bantu? Pernah Seperti apa? pas ada bencana kebakaran, Kebakarannya, terus kamu bantunya bagaimana? bantuin ini sih, ngasihin baju-baju yang masih bisa dipakai. Bagus itu. Kamu punya bahan pakaian yang lain pakai, kasih ke sahabat kamu. Ya kan? Artinya, jika dia mengalami kesulitan, kamu siap membantunya. Oke, lanjut. Ciri-ciri tadi ya. Bagaimana persahabatan bisa awet? Ini dari SMP, tapi sampai udah menikah, udah punya anak gitu kan, kayaknya enak gitu ya. Terus nanti ngumpul bareng lagi gitu. Pernah nggak sih harapan kalian seperti itu? Punya sahabat yang langgeng gitu loh. Iya. Ya kan? Kepengennya gitu kan, bukan hanya sekedar
udah SMP udah begitu aja, ketika SMA udah masing-masing. Ada nggak sih kepikiran kalian tuh nanti pengen sahabatan itu sampai ketika udah dewasa masing-masing sudah punya keluarga, sahabat? Ada ya? Agar awal nih tipsnya bisa menghormati dan menghargai. Kita menghormati dan menghargai. Kita di dalam segi ibadah ya, dari saya menghargai. Kalau dia pengennya seperti ini ya, kita menjaga rahasia. Harusnya benar kata Aska, saya tinggalin aja bu, orang dia nggak bisa jaga rahasia saya bisa. Ya, dia selalu ngomong di belakang, berarti nggak cocok buat saya. Apa? Itu biar awet seperti itu. Yang sama-sama jaga rahasia. Karena kan kita nggak semuanya segala rahasia itu kita ceritakan. Tapi kalau misalnya kita tahu sahabat kita sedang menyimpan rahasia, terus kita berhasil ibaratnya membantu dia menyelesaikan permasalahannya, disitulah dukungan yang kuat dari seorang sahabat. Jadilah pendengar yang baik buat teman-teman. Ya? Jadi pendengar sulit banget jadi pendengar. Ya kan? Sulit. Maunya tuh pengen kita tuh didengerin ya. Dengerin dulu dong cerita gue gitu kan biasanya gitu. Ini kan enggak. Kita maunya dengerin cerita menjadi pendengar yang baik itu ibu rasa seperti yang sulit gitu. Pengennya kita pengennya didengerin aja. Seperti itu kan pernah ya ngalamin ya. Agak awet dan bisa pas seperti itu. Setiap orang memiliki pribadi yang unik dan khas. Betul nggak sih? Betul. Contohnya yang unik kayak gimana dari kita? Kamu melihat diri Ibu uniknya di mana? Uniknya pasti ada lah sisi uniknya kan? Khasnya dari si Ibu. Apa? Bawel. Menurut dia unik. Gak ada teman sebawel dia. Tapi ngangenin nggak? Iya. Ya, saat kita nggak ada, saat itu nggak ada, kayak sepi gitu ya. Apalagi yang khas dari sahabat kamu Aska, yang unik, yang kamu tidak dapati dari teman-teman yang lain. Gak bisa diem. Bisa diem. Dia orangnya kayak apa? Gimana? Gak bisa diemnya gimana? Lincah, Terlalu lincah ya. Cicilan. Tapi kan kamu senang kan? Maksudnya dengan adanya sahabat kamu itu, dia hidup kamu lebih bervariasi ya. Enak juga nih ngeliat dia lincah gitu kan, nggak bisa diem gitu kan. Iya, itu pribadi yang unik dan khas dari anak itu. Ya apa setiap orang kan punya pribadi. Daripada cuma kalem gitu kan, kadang-kadang enak bosan. Iya. Kalau ngeliat dia tinggalnya, apalagi sekarang zamannya eranya bikin apa tuh? TikTok. Nah, bareng-bareng nih bikin TikTok sejalan, pakai gerakannya. Nah, itu dari pribadi yang unik. Pilihan orang percaya yang telah diberikan oleh Tuhan kepada Anda. Kalau kamu dikasih kepercayaan, kamu harus bisa untuk kepercayaan tersebut. Jangan sampai kepercayaan itu melanggar atau ibaratnya ceritakan kembali ke orang lain. Ya. Memberikan dukungan dan pujian teman Anda. Misalnya ketika teman kamu dapat nilai yang bagus, beri dukungan, beri pujian. Jangan kelihatannya kayak sirik aja. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah. Sebel gitu kan? Aska tuh ngalamin ya, dapat nilai bagus. Ya kan? Bukannya dipuji? Dihina. Tapi itu namanya selingan hidup ya kan? Kadang-kadang teman, oh iya kan bagus kan nilainya, tapi kan lo nggak nyontek kak, gitu kan biasanya gitu. Oh iya diajar nih nilai matematikanya bagus gitu. Ya memuji, sering-sering memuji. Kamu kalau pakai jelek cantik loh kayak gitu. Nah itu, disitulah sering beri dukungan dan puji. Terus yang berikutnya, jangan pernah merasa diri kepada temanmu, pada sahabat kamu. Ya, itu tips yang biar awet. Kalau iri susah, kalau gampang-gampang, si Iku baru beli baju buat persiapan lebaran misalnya, beli sepatu baru, kan? Mau iri, pengen juga. Waktu itu susah, nggak bisa. Dekat bukan berarti harus tergantung satu sama lain. Maksudnya apa tuh? Dekat mengandalkan satu. Nah, misalnya, nanti mau ulangan matematika nih, bagi contoh kan, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Nggak belajar nih. Rahasia umum itu udah rahasia umum. Tapi kalau namanya sahabat, biar dekat, itu kita nggak boleh tergantung sama dia, ya kan?
punya prinsip masing-masing. Kalau kita tujuannya kan sama, mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Terus sisihkan waktu untuk melakukan kegiatan refreshing. Ya walaupun hanya sekedar misalnya hari Sabtu, yuk jalan rame-rame ke Monas misalnya, ya kan? Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Atau misalnya ayo kita olahraga bareng, seperti itu. Terus jangan pernah ragu untuk minta maaf pada temanmu sendiri, ya kan? Harus seperti itu, minta maaf. Maaf ya, tadi aku terlambat. Maaf ya, aku tadi nggak bisa nemenin kamu kemarin ada ke toko buku. Harus peduli, ya peduli dengan teman sendiri. Terus, sikap membangun tali persahabatan. Pertama, jadilah diri yang rendah hati, ya. Sombong, rendah hati itu apa sih? Sombong ya, iya, nggak perlu pamer yang wah, dapat bagus deh, seperti itu. Jadilah pendengar yang baik, mendengarkan sesama, ya. Berikan pujian yang tulus kepada sahabat. Pujiannya tulus, nggak terpaksa. Nggak terpaksa. Si Aska dapat dia semua itu, gue puji aja, gue dikasih. Benar-benar tulus, apa tulus memuji Aska dapat nilai bagus. Itulah. Terus mengalah demi kebaikan sahabat. Mengalahnya ini bagaimana maksudnya? Mengalah demi kebaikan sahabat. Ada nggak pernah di suatu ketika, di suatu hari misalnya kamu harus mengalah demi kebaikan dia? Pernah. Seperti apa misalnya? Yang harusnya buku, contoh mau belajar besok ulangan MTK cuma punya 1 buku, tapi harus ngalah karena hari besoknya ujian sahabat duluan dibanding kita. Oh ya, misalnya Aska ada sahabatnya di kelas lain gitu kan, dan dia nggak punya buku, pinjemin dulu ya karena kamu ulangannya bukan pada hari yang sama. Itu mengalah, menjauhkan buku dulu, terus teruji banget ya. Ini salah satu sikap untuk membangun tali persahabatannya. Oke, berani menegur dengan sikap yang tegas tetapi santun. Tegas tapi santun, gimana tuh? Aja. Biasanya sih ibu, tapi tegas tapi sopan gitu, santun nggak sampai dia tersinggung. Contohnya misalnya, berani menegur kita dengan sikap yang tegas tapi santun. Iku harusnya tuh jangan kayak gini, ini nggak baik buat kamu. Apalagi nanti kalau orang tua kamu tahu, pikirin dulu lah. Kalau misalkan kamu nggak kesananya tuh baik nggak sih buat kamu? Ya, sopan. Kira-kira kalau cara menegurnya seperti itu, ibu marah nggak? Enggak. Tapi kalau dengan cara yang kasar, pastinya kita juga akan nggak terima ya Bu ya. Kalau cara aja menyampaikan seperti itu, tentunya tidak akan merasa marah ya. Nah, tidak tersinggung gitu kan? Enggak kan ya Bu ya? Setia dan tanggung jawab. Maksudnya gimana nih? Setia dan tanggung jawab. Untuk membangun tali persahabatan itu kita harus betul kesetiaan dan tanggung jawab. Besok kita disuruh ini datang ke sekolah untuk ada kegiatan. Terus kalian saling berkabar gitu, terus tanggung jawab karena masing-masing udah disuruh dan saya menyuruhnya Japri, ternyata kalian bertanggung jawab dan dia ketika mau mengikuti pertemuan dengan WEKI, misalnya dengan bahasa Indonesia kelompok, kamu semuanya bertanggung jawab, setia juga gitu. Yang pada kebetulan kita bareng-bareng ngumpulnya, kebetulan kita kan sama satu kelompok seperti itu ya. Nah yang terakhir nih, rutinkan untuk mendoakan sahabat kita. Pernah nggak dalam salah satu waktu kalian tuh mendoakan? Pernah dong. Doanya baik-baik ya. Apalagi sekarang udah kelas 9. Apa sih doa yang kalian inginkan? Biar sama-sama sih negeri. Iya. Kalau bisa dapat negeri, ya kan? Terus mendapatkan yang terbaik, kan? Walaupun kita tidak sistem UNBK tapi sistem nilai, paling tidak kita sudah punya nilai yang baik. Saya mendoakan teman-teman kita supaya besok kita bisa sekolah di negeri semua. Ya, walaupun
bukannya sekolah swasta itu jelek, enggak, tapi kepengennya kan ya kalau sekolah negeri itu kita itu lebih apa ya, gimana ya kalau sekolah ini, oh iya sekolahnya di sini di negeri gitu kan, kalau swasta kan Lebih minim biayanya. ya minim biaya, betul minim biaya. Itu mendoakan apalagi selain itu, mendoakan apalagi selain supaya besok nanti kelas 9 dapat sekolah negeri, terus nilainya baik, Sehat, sehat selalu, diberi kesehatan, terus biar sama-sama sampai tua. ya sama-sama sampai tua ya kan, terus awet gitu kan. Terus nanti kalau ketemu Bu Eki tiba-tiba kalian udah masih bisa kumpul lagi kan, kita nggak tahu ya 10 tahun lagi kamu datang ke sini dengan membawa mobil masing-masing. Amin ya kan, itu kan doa saya, membawa istri atau suami masing-masing ke sini dengan anaknya. Nah, setelah kebahagiaan seorang guru ya. Nah, iya kan benar. Oh kalian ternyata masih bersahabat juga, masih kenal 137, masih mau datang gitu mengunjungi gurunya. Doa itu kan yang terbaik ya. Kita doakan yang terbaik buat teman-teman kita. Nah, di sini ada hal-hal yang merusak persahabatan. Tidak ada lagi kejujuran, tidak ada lagi rasa saling percaya, dan tidak bisa menjaga rahasia yang merusak persahabatan. Adanya persaingan yang tidak sehat dan kecemburuan. Ini susah nih, kalau sudah ada persaingan yang tidak sehat dan kecemburuan, repot. Misalnya satu cowok direbutin 3. Oh iya. Udah nggak sehat aja udah pokoknya. Dengan Aska direbutin bertiga. Mulai mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Yang penting gue dapat untung nih. Bukan keuntungan dalam hal nominal ya, tapi dalam hal apa saja. Ya. Paham ya sini kepentingannya pribadi gue yang penting gue punya untung, penting nilai gue bagus, peduli. Saya pengen deketin gurunya deh. Kalau nggak bisa kayak gitu, harusnya kan kalian sama-sama ya. Iya, sama ayo kita sama-sama yuk kita ke guru kita untuk belajar bareng gitu kan. Tidak adanya keadilan, keseimbangan, kebersamaan dan rasa saling mengerti. Nah di sini kalau udah ada tidak ada keadilan, tidak ada keseimbangan waktu misalnya, tidak ada lagi kebersamaan, tidak ada rasa saling memiliki satu sama lain, itu yang bisa merusak persahabatan. Betul apa enggak? Betul. Tidak ada lagi keseimbangan waktu, dan ini mainnya sama si A aja, sahabat kita ditinggalin karena si A orang kaya misalnya. Saya sering diajak naik mobil, diajak jalan-jalan, kan sahabat-sahabat saya kan nggak bisa. Itu yang akan lambat laun merusak persahabatan kalian. Ada yang bertanyakan? Dari sini? Silakan. Ada yang bertanyakan? Sebelum saya lanjut ke PPT berikutnya, silakan. Dari intisari yang tadi, oke. Di sini kita ibu mengatakan menulis di atas pasir. Menulis di atas pasir. Maksudnya apa menulis di atas pasir? Bisa nggak kamu nulis di atas pasir? Bisa. Terus tiba-tiba ada ombak. Hilang. Tuh. Sebenarnya ada lagunya tapi nggak ada kata-katanya. Di sini ada sebuah kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan menyusuri gurun pasir. Di tengah perjalanan mereka bertengkar dan salah seorang tanpa dapat menahan diri menampar temannya. Dia sedang jalan, terus karena tidak bisa menahan diri, mereka bertengkar, terus menampar sahabat. Sakit nggak kalau ditampar? Sakit. Rasa kan? Orang yang kena tampar merasa sakit hati, tapi dengan tanpa berkata-kata, dia menulis di atas pasir. Dia menulis di atas pasir. Dia sakit hati dan seterusnya, dia tulis di atas pasir. Orang yang terkena tamparan itu merasa sakit hati, tapi dengan tanpa kata-kata dia bisa menulis di atas pasir. Hari ini sahabat terbaikku menampar begitu. Dia menulis di atas pasir. Hari ini sahabat terbaikku menampar begitu. Kan? Dan
selama ini nggak pernah. Orang yang bibirnya kena tampar dan terluka hatinya mencoba berenang untuk menyejukkan galau. Dia berenang. Dia berusaha melupakan apa yang sudah tadi sahabatnya sampaikan. Mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah oasis. Oasis itu kadang air, di mana mereka memutuskan untuk mandi. Sahabat tadi yang berjalan. Namun ternyata oasis tersebut cukup dalam sehingga dia nyaris tenggelam. Dan diselamatkan oleh sahabatnya. Sahabatnya menolong. Makanya menampar tadi ya, dia tenggelam tapi tolong masalah. Ketika dia mulai siuman dan rasa takutnya itu hilang, dia menulis di sebuah batu. Nanti di pasir, ya, pas kena tamparan menulis di pasir. Ketika dia tenggelam dan sahabatnya menolongnya, dia menulisnya di atas batu. Apa yang terjadi? Hari ini sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku. Dia menulisnya di batu. Karena coba nggak nulis di batu. Kalau udah nulis di batu tuh dia di batu, nggak hilang. Kalau di pasir, hilang. Itu ya ini seru. Si penolong yang pernah menampar sahabatnya bertanya, kenapa setelah saya melukai hati kamu menulisnya di atas pasir? Dan sekarang kamu menulisnya di atas batu. Kenapa? Nanti kalau ditampar dia tulisnya di pasir. Ketika dia menolong, tenggelam lagi, malah menulisnya di atas batu. Temannya sampai tersenyum menjawab, ketika seorang sahabat melukai kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf datang menembus dan menghapus tulisan tersebut. Dan bila dalam antara sahabat terjadi sesuatu kebajikan sekecil apapun, kita harus memahaminya di atas batu hati kita agar tetap terkenang, tidak hilang tertiup waktu. Sampai sini paham? Jadi ketika melukai dengan tamparan, tulisnya di atas pasir. Ketika sahabat kamu itu menolong kamu, dia menukirnya di atas batu. Kalau kita menulis di atas batu, apa namanya? Dalam hidup ini sering timbul beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Mana ya, dalam persahabatan kalian itu kalian mengalami konflik di dalamnya, ya kan? Pernahlah 1-2 hari kamu diemin sahabat kamu, nggak mau jawab WA-nya. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah. Karena kan kamu mungkin pernah tersakiti hatinya, ya kan? Pernah terlukai, pernah merasa tidak nyaman. Ketika dengan ucapan yang sedikit aja bisa melukai hati sahabat kamu. Oleh karena itu, karena sudut pandang yang berbeda tadi, cobalah untuk saling memaafkan dan lupakan masalah itu. Maka kita belajar menulis di atas pasir. Jadi gampang terkirim sudah lupakan. Ya mungkin kemarin sahabat kamu menampar kamu karena ada ya sesuatu yang tidak pas dengan ya mungkin tidak cocok gitu. Jadi perlulah sedikit tamparan supaya teman kamu itu sadar tidak bermaksud jahat sebenarnya. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Ngantuk? Atau ada yang mau diungkapkan? Silakan tentang materi hari ini. Ada yang ingin mau ditanyakan? Silakan. Jangan senyum-senyum aja. Kalau senyum-senyum aja Bu Eki nggak akan tahu ada apa sih permasalahan di kelas ini. Bu, saya mau nanya, ya. Bagaimana tanggapan kita kepada sahabat yang selalu menjelekkan kita? Misalnya sahabat kita selalu menjelek-jelekan kita di depan langsung atau di belakang? Di depan langsung. Ya mungkin pertama ya kalau menurut Ibu dia bercanda, dia menguji tes mental kamu, mungkin ya kan? Tes mental kamu nih kuat apa enggak sih kalau saya lagi ngomongin jelek-jelekin gitu. Tapi dalam hatinya sebenarnya Ibu yakin dia nggak mungkin jelek-jelekin, cuma seneng aja gitu kalau melihat kamu marah, mungkin ya gitu. Atau seneng aja mungkin kalau melihat kamu itu langsung ada reaksi daripada kalau diem aja kan, terus atau ngomong yang baik-baik aja nggak ada reaksi. Tapi dengan percakapan yang tadi misalnya, gini, orang nggak bisa apa, itu kan timbul reaksi.
mungkin ya. Atau bisa jadi ada sesuatu lagi hal yang lain yang ada di diri sahabat kamu itu yang sebenarnya pengen kamu dia ungkapkan ke kamu. Jadi dia butuh perhatian sebenarnya, ya kan? Iya, butuh perhatian. Jadi kalau misalnya kamu itu mendengar dia lagi ngoceh, menjelek-jelekin, itu sebenarnya jangan dimasukin ke hati. Seperti yang tadi nulis di atas pasir, dia tertiup angin. Jangan sakit hati, jangan gampang sakit. Kan kamu sudah tahu karakternya dia seperti itu, ya kan? Udah berapa tahun bersahabat dengan kamu? Yang tadi diomongin, 9 tahun. 9 tahun, apalagi udah 9 tahun, iya kan? Udah cukup lama. Udah kelas 3 SD tuh ya. Dari kelas berapa berarti itu? Kelas 1. Dari kelas 1 SD sampai dengan SMP kelas sekarang dengan dia bersahabatnya. Cukup awet juga kan? Awet kalau ibu bilangnya. Walaupun setiap hari dicaci maki, dijelek-jelekin, tapi dia tetap aja tuh. Dia kan asal tetap aja seneng sama dia gitu loh. Gak akan menjauh, pasti yang dicari sahabatnya itu lah gimana nih? Iya. Gue pengen denger dia kan. Aku pengen denger nih. Dia tadi nggak ngoceh-ngoceh gitu kan? Kangen pastinya. Itu keunikan atau khas. Yang tadi saya bilang kan unik, khas dari sahabat kamu itu. Iya. Siapakah dia ya tentunya kamu yang akan tahu, ya kan? Pasti suatu saat ketika nanti kalian udah tidak satu sekolah lagi, pastinya akan kangenin. Aduh, saya kangen tuh sama celahan-celahannya. Iya. Celahan-celahannya kepengen kan dengerin lagi gitu kan. Ayo ngumpul bareng gitu kan, hubungin waktunya pasti telepon. Ada lagi? Gitu ya Aska? Gimana kalau menurut Aska? Kalau menurut Ibu sih baik-baik aja. Anggap aja kita itu sedang kena tamparan. Oh dia bolak-balik ingin saya. Udah saya hapus aja pakai seperti ibaratnya menulis di atas pasir. Ya kan? Kita udah lupakan saja. Sahabat kita mau udah 9 tahun begitu mau diapain lagi? Karakter. Sekali lagi karakter susah untuk bilangin. Pasti ya begitu lagi gitu. Kecuali nanti mungkin dia kalau udah dewasa, seiring perjalanan waktu dia tambah usia mungkin akan beda. Jika ada di SMA, kuliah atau kerja, pasti juga cara berbicara juga nanti beda. Kalau masih seusia kalian SD, SMP itu ya masih seperti itu. Dari anak-anak ke remaja itu ada fase tahapannya. Nanti remaja ke dewasa ada saatnya berbeda lagi. Coba nanti Aska temuin dia ketika sudah SMA atau sudah lulus, ya kan? Atau bertemu lagi nih, misalnya kalian tetap berhubungan gitu ya, tapi hanya melalui telepon gitu karena sekolahnya udah beda, gitu. Nanti akan ketahuan gitu. Oh iya. Kalau dihubungin lagi dia bagaimana ya? Apa masih sama apa yang seperti dulu? Tapi saya kangen sama yang teman saya yang seperti dulu. Kalau yang sekarang kayak agak jaim, susah. Ya seperti itu. Ada lagi pengalaman yang lain? Gimana menurut Aska? Jawaban saya. Cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Ada lagi yang punya pengalaman yang lain? Kalau saya sih bukan mau nanya, cuman cerita aja. Oh boleh, silakan aja. Namanya sahabat dari orang kan kayak gimana Dari sih? bayi. Dari udah itu loh, orang tuanya saling kenal gitu. Ya, betul. Pas sudah gedean, sudah masuk SMP dia ketemu sahabat baru lagi. Nah, terus waktu mainnya sama kita malah berkurang, jadi dihabisin sama sahabat barunya. Jujur sakit sih, cuman gimana gitu. Jangan cari aja yang lain gitu kan. Masih susah banyak temen kalau yang nyari lain. lain. Ya, atau berusaha gabung dengan dia bagaimana? Dengan Yang temennya itu enggak sejalan, sefrekuensi gitu. betul. Selalu sakit banget ya kita ditinggalin Kalau gitu juga aja. Karena kita udah lagi ibaratnya sama dia dari kecil sampai udah mau masuk SMA nantinya kok berubah gitu ya. Seiring perjalanan waktu ketika dia nanti menemukan sahabat yang terbaru dan kita ditinggalkan, nanti dia akan juga merasa kangen aja. Tenang aja. Jadi kalau memang kamu sudah terbiasa dengan dia, terus dia dengan orang yang lain, nanti ada waktunya dia akan kembali kepada kamu ketika dia ingin menghubungi kamu, ingin dengar curhatan kamu kembali. Ya sabar aja. Mudah-mudahan gitu ya. Tapi kalau memang dia sudah tidak sejalan lagi dengan kita, dia tidak mau lagi berhubungan dengan kita lagi, ya sudah. Ibu mah saranin kamu cari aja sahabat yang lain juga masih banyak kok. Kemana aja? Masih banyak nih yang baik nih teman kamu di sini yang masih setia menunggu. Bagi yang mungkin Aska dulu pernah jahil sama kamu gitu kan. Nah itu kan masa-masa yang itu yang kadang nggak terlupakan ya kan sampai nanti. Iya. Ibu aja nggak ngelupain itu yang kayak seperti itu.
Ya, ada lagi. Cerita yang apa saya ditinggalin? Ada lagi, Iko punya cerita mungkin? Nggak ada, Regita. Punya sahabatnya banyak nggak? Banyak. Terus? Nggak apa-apa. Bagus. Sombong apa enggak tuh ya kayak gitu nggak? Enggak lah. Kita punya sahabat di sini. Kalau bisa satukan dengan sahabat kamu yang di luar sana, di rumah sana, di rumah sini gitu. Pertemukan aja. Bisa nggak sejalan? Kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Di rumah, di sekolah punya sahabat itu kan lebih berwarna hidup kalian. Lagi mau ditanyakan? Lagi tidak? Tidak ada. Sudah cukup. Sudah cukup waktunya. Atau masih ada lagi? Oh ya, baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri materi kita hari ini. Semoga kalian lebih bisa paham, semoga persahabatan kalian dengan teman-teman kalian bisa lebih langgeng lagi. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.